Nah, sering saya dengar gini bang, saya itu pengen lah ternak puyuh, tapi modal tak ada. Gitu ya. Nah, ini kalau pengalaman abang seperti apa bang? Modal seperti apa yang abang kawan sekalian dimanapun anda berada, salam sehat untuk kita semua. Kembali bersama saya Fauzan dari Rumah Puyuh Berkah dan Bang Edi dari Edi Puyuh Jambi. Kali ini kita berada di base camp beliau. Masih ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan sama beliau. Di sini selain menjawab kepada saya pribadi, tentunya kepada kawan-kawan yang menyaksikan video ini. Tentu banyak nih yang pengen belajar usaha. Belajar usaha dulu bang. Kemudian bingung nih mau usaha apa. Tahu ternak puyuh. Ya dengar isu negatif tadi agak miring sedikit. Terus nanya-nanya modal. Wah besar juga modalnya. Minder lagi. Nah, sering saya dengar gini bang. Saya itu pengen lah ternak puyuh, tapi modal tak ada. Gitu ya. Nah, ini kalau pengalaman abang seperti apa bang? Modal seperti apa yang abang upayakan pertama kali? Kalau saya dulu tuh awal-awal itu ya nggak punya modal kalau dipikir. Ini kandang sebesar ini sudah berjalan puyuh. Puyuh sudah ada Puyuh baru mulai sudah, bangun. iya, Ya. sudah berjalan sekitar 3 tahunan baru saya bisa buat rumah macam ini gitu loh. Bertahap ya. Bertahap. Kalau untuk awal, mungkin orang-orang yang tanya, Pak saya nggak punya modal tapi pengen ternak puyuh. Ya kalau kita pikir juga ya nggak mungkin juga, nggak punya modal kok. Dari mana burungnya datang? Iya nggak punya modal tapi beli rokok bisa kan? Nah. Iya Kan gitu. Nggak punya modal Pak, tapi beli rokok bisa gitu. Mungkin kalau saya cerita di awal, ya untuk penyemangat kawan-kawan ya. Taruhlah mungkinlah ada modal, tapi kan pas-pasan. Ya. Semampu kita dulu, ukur dulu kemampuan kita. Jangan terburu-buru, Pak saya melihat konten Pak Edi itu nampaknya menarik, terus banyak yang berhasil dari komentar-komentar, Ya. betul? Ya benar. Mereka yang komentar itu ini tadi dari mana? Dari Serang. Nah, ini dari Serang minta telur, minta ini pertimbangan segala macam kan. Hubungi yang di sini, Serang pasti dekat. Ya, benar. Saya tuh bohong apa enggak gitu. Ya. Maksud saya itu hubungi yang di daerah mana, Paku Haji, Tangerang, Banten. Saya bohong nggak nyampaikan ke mereka. Saya bohong nggak saya didik mereka gitu loh. Bukan berarti saya yang paling pintar. Bukan berarti saya yang paling benar. Soal modal kembali ke awal. Saya ini ditodong ini nih guys. tadi tamu baru balik belajar juga dari sini deket lah. Ini tahu-tahu datang ke sini bawa kamera pula naik. Saya harus jawab di sini. Oke, kalau untuk nggak punya modal sama sekali kan nggak mungkin. Ya, benar. Artinya kita memanage semungkin-mungkinnya lah. Ya. Gimana caranya kita bisa ternak puyuh dengan modal pas-pasan lah. Mungkin kayak gitu tepatnya. Kalau nggak punya modal sama sekali. Yang pertama itu kalau itu tadi yang kita bicarakan niat. Ya, benar. Kalau niatnya ada, kemauannya ada, terus kita mungkin bisa manfaatkan bahan-bahan yang di sekitar kita yang bisa kita manfaatkan. Mungkin kayu bekas, papan bekas, bisa kita potong, bisa kita buat kandang kan gitu. Artinya awal saya itu juga modalnya modal nekat, niat, kemauan ada. Saya harus berhasil gimana caranya kan gitu. Saya kumpulin dah triplek bekas awalnya itu buat penetasan. Saya belajar itu otodidak. Itu pun minjem HP itu waktu itu nggak punya Android saya. Nggak sekarang nih. Kalau sekarang kan semua orang punya Android. Anak baru lahir ini sudah dikasih Android. Kan gitu. Sekarang kan zamannya kan digital. Kan gitu. Dulu saya belajar itu otodidak. Merangkai mesin begini. Itu pun barangnya murni bekas semua. Nggak ada barang yang baru. Itu yang baru cuman bola lampu. Tidak bisa buat dewek. Iya, bola lampu sama otomatisnya itu termostat itu pun yang kapsul yang saya beli. Digital belum bisa, pesan-pesan online kayak gini belum bisa. Yang kapsul itu mereknya Mitra Jaya, belinya sama Mas Budi yang di Nes tuh, yang dia punya toko tuh. Nah itu. Nah dari situ saya rakit, saya punya keyakinan kalau ini netes saya berhasil. Kalau netesnya nggak sempurna, oke, nanti sembari kita belajar apa sih yang kurang dari sini. Yang penting intinya netes. Sudah mau beli telur nggak punya modal sama sekali kawan. Nah ini di sini mungkin kita pembahasannya di situ. Nggak punya modal, mau beli telur tetas itu nggak punya modal. Dari mana saya duit? Pinjem ke anak, modal nekat saya. Anak dapat THR, ya namanya anak-anak kecil. Pas habis lebaran ada amplop kan gitu. Saya pinjem 300, dipinjemilah. Nah dari situlah kami berjalan. Gitu. Jadi kalau untuk untuk kawan-kawan nggak punya modal, pengen ternak puyuh ya intinya niat itu tadi. Tanamkan niat,
kita memang belajar betul, harus berani eksperimen, berani berkorban. Ya setidaknya itu tadilah saya bilang, kalau untuk nggak punya modal sama sekali nggak mungkin lah, wong beli rokok ya kuat. Di zaman sekarang pun mak ngomong, ya kalau emang nggak punya modal nih bang, ikut kerja buruh aja 1 hari misalnya kan, bantu apa lah gitu kan, dapatlah untuk tambah-tambahan. Nah itu makanya, seringkali kan saya bilang, kalau untuk awal itu kan pasti kita dimakan puyuh dulu. Iya benar. Puyuh makan kita. Di tengah perjalanan puyuh makan puyuh. Di akhir perjalanan kita gantian makan puyuh gitu loh. Artinya kita menuai hasil dari situ. Usaha itu nggak simsalabim. Iya benar. Dari awal itu jatuh bangun. Saya awalnya kayak gitu. Tergiur sudahnya tuh jual puyuh, jual anak puyuh pertama kali itu sudah tergiur. Nerima duit gitu loh. Sudah kelihatan nih. Sudah kelihatan. Gambaran sudah nampak. Loh, ini kalau diterusi ya ada hasilnya kan gitu. Benar. Apalagi Mas Budi waktu itu ngasih rambu-rambu, Mas notasi terus dah, nanti saya ambil. Ada pasar. Ada pasar. Semangat di situ gitu loh. Notasi Mas, nanti saya ambil terus. Nah dari situlah saya akhirnya bangkit ke puyuh ini. Memang di awal saya sebenarnya nggak ada niat untuk buat pembibitan, niat untuk buat petelur, buat konsumsi, itu nggak. Di awal itu nggak ada niat, cuman di tengah perjalanan itulah nanti akan menjadi pilihan. Iya benar. Gitu. Mau gas, mau terus, mau enggak, itu nantilah untuk pertimbangan. Ya jadi kalau cerita sedikit dari saya nih bang, persis nih kalau abang pernah cerita di video kita sebelumnya kan, ketika menetas kelihatan bulu itu, wah kebahagiaan luar biasa. Kalau saya seperti itu bang, waktu itu kan saya di loteng nih. Ya ceritanya sudah ada disampaikan nih yang kok telat bertelur segala macam. Ketika keluar telur pertama itu, saksinya ada istri saya nih bang. Keluar 1, alhamdulillah. Nggak nyampe 5 menit, lihat lagi bang. Keluar lagi 1. Waktu itu udah merasa paling bahagia, berarti ini bisa diteruskan. Nah itu. Jatuh bangunnya luar biasa bang. Intinya netas dulu. Perkara nanti kendala di tengah perjalanan kan sambil kita benahi. Ya benar. Apa yang kurang, apa yang berlebih, apa yang kurang, mana yang pas, kan nanti bisa kita pilih di situ gitu loh. Perjalanannya kayak gitu, nggak ada ternak. Apapun itu usaha kok tahu-tahu modal besar terus sukses, nggak ada, jarang. Orang sukses itu saya yakin dari dapat ini dulu, dapat masalah dulu, dari nol dulu. Hambatan itu pasti ada. Ternak usaha, walaupun bukan ternak usaha itu hambatan di tengah-tengah perjalanan pasti ada. Nggak mungkin lancar terus tuh, nggak mungkin. Berarti pertama kali poinnya di niat bang ya. Niat. Kalau niatnya sudah sungguh-sungguh, ya coba dulu dengan modal seadanya. Ya. Kalau bilang nggak ada modal sama sekali, ya nggak mungkin. Nggak mungkin, wong rokok ya bisa kok. Ya untuk buat kandang oke lah, kita bisa ambil dari barang-barang bekas. Ya kita seperti tempat makan, minum bisa dari botol bekas atau segala macamnya. Tapi kalau burung puyuhnya kan nggak bisa bang, tetap harus kita beli. Ya. Makan juga tetap harus kita beli. Ya, itu kita perhitungkan dulu. Ya enggak cukup untuk 50 ekor, ya 10 ekor 10 ekor dulu. 5 ekor pun enggak masalah. Nah, nanti kapan-kapan saya mau bawa kamera ke tempat kemarin yang dari sini, yang baru saya masukkan ke grup. 10 ekor nih yang kemarin dari sini itu pun makso dia. Aku sebenarnya enggak mau kasih. Pak Edi, tolonglah kata dia untuk belajar aku dulu. Kayak kalau aku pesen lagi gitu. Ada, seperti ngambil dengan saya juga itu bang, 20 ekor. Kemudian 2 bulan kemudian ambil lagi 20 ekor. Awalnya memang masih belajar. Gitu. Ya enggak bisa maksa lah bang. Kalau lihat berapa mungkin di modul-modul atau apa kan berapa modal beternak puyuh. Ya kaliannya 1000 ekor, 2000 ekor. Ya puluhan juta. Siapapun tentu tidak sanggup, apalagi pemula. Ya itu nantilah kalau gini maksud saya, kalau memang ternak puyuh itu sudah kita nyatakan pas, kita mau ternak puyuh lah, nah, baru kita bisa fokus itu. Makanya di awal itu kalau bisa tuh kita cari pembandingnya, kita cari pembukuannya. Kalau nggak ketemu ya nggak usah diterusin. Untuk apa? Kalau ketemu ya terusin. Jadi itu tadi bang, modalnya pun jangan maksa, itu intinya bang ya. Ya, seadanya dulu. Apalagi pinjam dana-dana yang ada bunga. Jangan. Nah, itu bahaya nih. Jangan. Bisa terkubur dalam gitu. Nggak pacak naik lagi gitu kalau terkubur dalam saro gitu. Iya. Nah, baik kawan-kawan. Ini nih dari suhunya nih, beternak puyuh sudah 10 tahun. Intinya di beternak puyuh itu niat dulu. Iya, jika emang niatnya ada, gerak dulu. Nah, jangan ragu. Gerak dulu. Nanti kelihatan. Ini cocok atau enggak ya bang? Kalau cocok ya gas tipis-tipis, jangan meloncat sekaligus. Itu. Langsung standing deh. Gas tipis-tipis dulu. Kenapa?
Ya permasalahannya kan akan timbul seiring berjalannya waktu, Bang. Memang. Mungkin di bulan pertama oke, enggak masalah. Tapi kan hampir setahun nanti ketemu tuh masalah-masalah. Tetap ketemu. Jadi enggak bisa langsung gas tiba-tiba awalnya pesan 10 ekor, kemudian pesan 1000. Nah, bisa-bisa kacau. Nah, baik kawan-kawan. Dengan Bang Edi ini, seperti yang beliau sampaikan tadi, yang dibicarakan beliau itu adalah realita, pengalaman beliau apa adanya, yang tidak ada bohong-bohong, ya Bang ya. Ya karena di sini tujuan kami berbagi pengalaman, bukan sekedar untuk memasarkan produk yang kami buat. Ya seperti saya nih, petelur, Bang Edi, fertil. Kami tidak untuk memasarkan itu di sini karena mohon maaf untuk pasar sekarang ini sudah kurang posisinya, kesulitan kami memenuhi pasar. Kesulitan memang. Mungkin abang antrinya mungkin ada sebulan 2 bulan. 3 bulan ke depan. Nah, pesanannya kalau nggak pesan sekarang ke depan. 3 bulan ke depan baru ada isinya. Dapat. Sama saya petelur bang. Kondisi saat ini saya masih sangat kurang. Tiap keluarnya bawa telur bang sekalian nih. Iya ya. Iya. Nah, jadi tujuan kami di sini berbagi pengalaman ya. Yang paling utamanya itu mengedukasi ataupun mengajak kawan-kawan khususnya yang di Kota Jambi dan sekitarnya, ya umumnya untuk seluruh yang menyaksikan video ini, ayolah beternak puyuh. Beternak puyuh itu tidak seperti statement-statement negatif yang disampaikan orang-orang. Datanglah ke kandang-kandang peternak terdekat dulu. Baik kawan-kawan, cukup sekian dulu untuk video kita kali ini. Jangan ragu untuk beternak puyuh, ikuti terus channel daripada Rumah Puyuh Berkah dan di Puyuh Jambi. Nah, di sana sudah banyak video-video tentang beternak puyuh yang bisa menjadi referensi. Tapi ya tidak cukup dengan menonton video. Datanglah langsung ke kandang peternak. Lebih puas. Ya, lebih puas nanti. Baik kawan-kawan. Demikian dulu untuk video kita kali ini. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe. Baik di Rumah Puyuh Berkah juga di Edi Puyuh Jambi. Salam sehat untuk kita semua. Ayo beternak puyuh itu asik.